ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi. Di bulan Ramadan ini, kalaulah sudah di pertengahan seperti ini, tentu kita mengingat bahwa bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran oleh Allah sebagai petunjuk dan menjadi penerang bagi manusia dan menjadi sebuah pembeda supaya manusia mengerti dan tahu mana yang hak dan yang batil, benar yang salah, halal haram, wajib ataupun yang tidak, perintah ataupun larangan, dan begitu seterusnya. Oleh karena itulah, pada momentum yang sangat istimewa malam hari ini akan kami sampaikan sebuah materi kultum di mana bahasan kita adalah beberapa keistimewaan orang-orang yang mempelajari, mengamalkan serta membaca Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa orang yang membaca serta mengamalkan Al-Quran itu secara otomatis sebuah bentuk ketaatan kepada orang tua, sebuah bentuk birrul walidain, kebahagiaan untuk memberikan kebahagiaan kedua orang tua. Tentunya di mana baik itu di dunia, terlebih nanti di akhirat. Karena di dalam sebuah hadis bahwa kalau Rasulullah Muhammad SAW, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi albisa walidahu tajan yaumil qiyamah." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan memakaikan, memasangkan sebuah mahkota kepada kedua orang tuanya kelak pada hari kiamat. Jadi kalau seseorang itu membaca Al-Quran, maka secara otomatis bentuk pemberian kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Karena orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah, terutama nanti pada hari kiamat, di mana orang tua itu akan dipasangkan, dipakaikan mahkota yang bergemerlapan, indah, kelak pada hari kiamat. Makanya kan sering anak-anak itu kalau ditanya, apa salah satu cita-cita kamu? Ingin membahagiakan kedua orang tua. Maka dengan hadis ini sebenarnya jalan menuju bagaimana membahagiakan kedua orang tua itu sangat mudah. Baca itu Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, itu sama halnya mengangkat derajat kedua orang tua, memuliakan kedua orang tua, dan juga tentunya akan menjadikan sebuah jalan
kedua orang tua itu kelak masuk surga bersama anaknya. Amin. Makanya jangan merasa berkecil hati. Nabi itu pernah mengatakan orang yang justru membaca Al-Quran terbata-bata, megap-megap atau nggak lancar, ya, justru itu diberi pahala oleh Allah 2 kali lipat. Kok mau-maunya nggak lancar justru baca Quran? Nah kalau orang lancar baca Quran itu biasa, pointer baca Quran itu hal yang lumrah. Makanya Allah mengirimkan juta-jutanya malaikat-malaikatnya untuk menemani orang yang lancar Quran ini. Tapi bagi orang yang baca Quran dengan terbata-bata, boten lancar, kok melok darusan, kok gelem maca Quran, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 2 kali lipat. Amin. Amin. Makanya jangan merasa berkecil hati, pesimis, sungkan, izin, oh gak iso, kata iso maca Quran. Justru itu diberikan pahala lebih besar daripada yang lancar-lancar itu. Mana mentang-mentang wis lancar gak gelem maca Quran. Nah sedangkan sing terbata-bata justru istiqomah baca Quran, justru lebih mulia mereka. Makanya Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang paling mulia hidup di dunia itu adalah orang yang mau mengajarkan Quran dan mereka yang mau belajar Al-Quran. Bukan yang di universitas, bukan yang di kedokteran, bukan yang di ekonomi, bukan yang di jurusan teknologi. Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Quran. Malah jawabipun Gusti Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urusan rezeki itu diatur oleh Pangeran. Kita nggak usah gelisah dan nggak usah khawatir. Perintah Allah terhadap kita di dunia ini satu, ibadah. Urusan rezeki itu Allah yang ngatur. Nah, oleh karena itulah belajar Quran itu dianggap makhluk yang tertinggi menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, beliau bilang begini, kalau kamu baca Al-Quran satu ayat itu ya, Qul huwallahu ahad, itu satu ayat, bukan satu surat mungkin. Jawabipun Kanjeng Nabi itu satu ayat lebih utama daripada kurban satu onta. Kalau membaca 2 ayat lebih utama daripada kurban 2 unta. Kalau membaca 3 ayat maka lebih utama daripada kurban 3 unta. Begitu seterusnya. Maka kata Nabi, mengapa kalian tidak mengamalkannya? Kalau yakin, kalau sampai kabeh paling wanter kurban ini paling sapi. Sebab untane gak ono muncul nggone Arab riko. Masa kurban unta, nah unta enak mau cuma mau nongol bincang nih. Lainnya bani penting bani dodol. Itu ku sapi. Ya anggap aja, siapa nih wong sing maca Quran satu ayat, ayat itu lebih utama daripada korban satu sapi. Nah di sini sapi, karena unta gitu, lebih utama daripada korban satu sapi.